Hai teman-teman, happy weekend. Tetap semangat ya, dengerin Pantun Rohani dengan Nia, Feby di Surabaya. Hari ini Yesus membawa kita ke sebuah proyek perumahan, sekaligus mengunjungi dan melihat-lihat beberapa unit rumah yang ada di sana. Kita melihat rumah yang jadi bagus-bagus. Desain dan warnanya unik, menarik. Ada beberapa rumah yang nampak lebih minimalis, ada yang bertingkat, ada yang masih kosong, dan ada juga yang sudah dihuni. Hal menarik, ada satu rumah yang sebetulnya desainnya cantik, menarik, warna maupun bentuknya, tetapi tidak dihuni. Dan nampak di sana sini ada keretakan, bahkan ada beberapa tanaman liar yang mulai tumbuh. Rupanya rumah ini tidak laku. Ketika saya tanyakan, seorang teman menjelaskan bahwa rumah ini tidak laku karena salah konstruksi. Rumah itu pada waktu dibuat memang dalam keadaan tergesa-gesa karena dibuat untuk pameran, untuk pemasaran. Sekarang pondasinya mulai goyah, rumahnya tampak mulai miring dan retak-retak. Tentu saja nggak ada yang berani tinggal di sana. Nah, inilah rumah yang oleh Yesus disebut sebagai ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, bukan hanya hebat kerusakannya, bahkan bisa roboh dan sangat berbahaya bagi siapapun yang menempatinya. Juga berbahaya buat tetangga atau orang yang kebetulan lewat di dekatnya. Kalau ada kecelakaan, rumah roboh bisa berakibat fatal, bisa mematikan. Rapat daring masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko yang besar. Yang dengar sabdaku dan tak laksanakan, dia seperti bangun rumah tanpa dasar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, seorang yang mendengar perkataan Yesus tetapi tidak melakukannya adalah sama dengan orang yang mendirikan rumah untuk pameran tadi. Rumah cantik, menarik, tetapi cocok untuk dipamerkan saja, tidak cocok untuk ditempati. Waktu akan membuktikan bahwa rumah yang indah itu mulai retak-retak, miring, dan ditinggalkan oleh penghuninya. Suatu saat bisa roboh. Untuk membuat rumah yang kuat memang dibutuhkan lebih banyak biaya, lebih banyak usaha, dengan hasil yang mungkin tidak sempurna kecantikannya. Mungkin tidak cocok untuk dipamerkan, untuk pemasaran. Bisa jadi tidak laku dijual karena mungkin terlalu mahal dibandingkan dengan kecantikan penampakannya. Tetapi pada saatnya akan terlihat kelebihannya. Waktu akan membuktikan, karena dari buahnya kita bisa mengenal pohonnya. Rumput dan gandum pada awal pertumbuhannya nampak mirip-mirip, tetapi makin dekat dengan saat menuai akan makin jelas mana yang rumput dan mana yang gandum. Karena dari semak duri,
orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik anggur. Banyak sekolah yang butuh peserta didik karena yang daftar masih sedikit jumlahnya. Pohon yang baik hasilkan buah baik, sebab pohon dikenal dari buahnya. Marilah kita berani untuk membangun hidup kita dengan pondasi yang benar. Bukan sekedar nampak indah, namun benar-benar indah di dalam, yakni dengan mendengarkan dan melakukan sabda Allah yang hidup. PSBB kembali diberlakukan sebab banyak yang belum siap normal baru. Yang dengar sabdaku dan melaksanakan, dia seperti bangun rumah di atas batu. Keberanian untuk hidup dalam kebenaran sabda memang bisa jadi butuh energi. Tidak menarik banyak pemuji dan pemuja. Tidak banyak fans. Karena itu kita membutuhkan kekuatan dan penghiburan ekstra dari Roh Kudus yang diam dalam puri batin kita. Namun percayalah bahwa tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tuhan memberkati. Terima kasih, berkah dalam.